Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-221, 2023. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian tertulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. But the Lord said to Samuel, don't be impressed by his appearance or his height, for I have rejected him. God does not view things the way men do. People look on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi, manusia melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Nats hari ini merupakan bagian dari kisah ketika Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi seorang raja baru bagi Israel, menggantikan Raja Saul yang telah dihukum oleh Tuhan. Dalam konteks ini, Samuel sedang mencari calon raja yang baru yang akan diurapi oleh Tuhan. Awalnya Samuel bertemu dengan Eliab, salah satu putra Isai. Karena Eliab memiliki penampilan yang gagah dan kuat, maka Samuel menganggap itulah kriteria raja yang dianggap penting oleh manusia, yang layak menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan mengingatkan Samuel bahwa penampilan fisik atau tinggi badan bukanlah yang paling penting dalam memiliki atau memilih pemimpin yang menjadi raja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi, penampilan fisik atau tinggi bukanlah hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin atau raja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi penampilan fisik itu bukan yang terutama. Jadi ayat hari ini mengajarkan bahwa manusia melihat berdasarkan penampilan luar. Jadi manusia melihat berdasarkan penampilan luar. Tetapi Tuhan melihat hati dan niat dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak ada seorang pun manusia mampu melihat hati seseorang. Tetapi seringkali kita menilai orang dari apa yang tampak dari luar. Maka orang bijak selalu berkata, don't judge the book from the cover.
jangan nilai buku dari sampulnya. Terkadang sampul mengecewakan. Penampilan luar mengecewakan. Tuhan melihat hati dan niat dari seseorang. Artinya Tuhan lebih peduli tentang karakter dan hati seseorang daripada penampilan fisik, kegantengan, tinggi, parasnya, bagus, cantik, ganteng. Itu bukan hal yang penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan yang terpenting ialah karakternya, isi hatinya. Oleh karenanya Tuhan menolak Eliab dan memberitahu Samuel bahwa dia telah menolak Eliab. Dan menyuruh Samuel untuk melihat, melewati penampilan fisik. Dan melihat dari hati yang terdalam. Jadi jangan dari fisik. Nats hari ini juga memiliki pesan yang lebih umum tentang nilai-nilai yang sebenarnya dalam pemilihan pemimpin. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi pemimpin atau raja itu tidak selalu dinilai, diukur dari perawakan, penampilan luar. Ada banyak orang yang setiap hari pakai jas, pakai dasi, atau juga pakai peci. Tetapi di dalamnya tidak punya karakter atau hati yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang biasa yang tidak terbiasa dengan jas, dasi, atau peci. Tapi hatinya rendah hati, berbelas kasih, menolong orang, melakukan kehendak Allah, dan berkenan kepada Tuhan. Maka pemimpin itu yang terbaik bagi Tuhan ialah hati dan karakternya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kedalaman hati, karakter dan integritas serta relasi seseorang dengan Tuhan adalah hal yang lebih penting daripada penampilan fisik atau keunggulan luar lainnya. Jadi keunggulan itu tidaklah physically atau secara fisik yang tampak dari luar. Tapi keunggulan itu lebih kepada karakter, integritas, dan relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak pemimpin sekarang tidak punya relasi dengan Tuhan. Tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Walau dia sebagai pemimpin agama. Tetapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Ini berbahaya. Apa yang hendak kita renungkan dari nats hari ini? Pernyataan Samuel dalam nats hari ini ada banyak yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kedalaman hati penting daripada penampilan fisik. Kedalaman hati penting atau lebih penting daripada penampilan fisik. Nah, pernyataan ini mengingatkan kita bahwa penampilan fisik bukanlah faktor utama dalam menilai seseorang. Terlalu sering manusia cenderung menilai berdasarkan apa yang kelihatan, yang tampak di depan, yang tampak di permukaan, tanpa melihat kedalaman hati, karakter sejati seseorang. Nah, penting untuk menghindar penilaian yang dangkal dan melihat nilai-nilai yang lebih dalam. Jadi kalau kita hanya menilai seseorang dari penampilan luar, bisa saja kita sering dikecewakan. Tapi nilailah dari kedalaman hati seseorang agar kita terhindar dari kekecewaan. Yang pertama, kedalaman hati lebih penting daripada
penampilan fisik. Yang kedua, Tuhan memerhatikan integritas dan karakter. Pesan ayat ini menggarisbawahi bahwa pentingnya integritas dan karakter yang kuat. Tuhan lebih peduli tentang bagaimana hati seseorang jujur, bermoral, daripada penampilan luar. Artinya jangan sibuklah dengan mengatur penampilan luar ini. Pakai baju seragam, pakai baju ini, pakai baju tas bermerek, pakai pakaian yang branded. Tidak berguna. Tapi jauh lebih membangun karakter yang unggul, jujur, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang penting, yang kedua. Yang ketiga, pandangan Tuhan berbeda dengan norma manusia. Itu yang ketiga, pandangan Tuhan berbeda dengan norma manusia. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia. Norma dan kriteria manusia tidak bisa digunakan untuk menilai seseorang yang akan menjadi pemimpin bagi kerajaan Tuhan. Menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi rohaniwan dalam kerajaan Tuhan. Oleh karenanya kita harus lebih mengutamakan nilai-nilai Tuhan daripada norma-norma manusia. Jadi nilai-nilai Tuhan, artinya kehendak Tuhan, itu yang diutamakan daripada norma-norma manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa hubungan yang baik dengan Tuhan adalah faktor penting dalam hidup seorang pemimpin. Kita harus menginvestasikan waktu, menjalin relasi, merenungkan firman, mendalami firman, lalu kita hidupi. Apa yang kita baca, yang kita renungkan, bagikan ke orang. Supaya orang lain pun mendapat bagian dari firman Tuhan itu. Jadi kita merenungkan, melakukan, lalu share kepada orang. Itu menjadi bagian dari pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Jadi hubungan kita harus baik dengan Tuhan. Tuhan melihat hati manusia dan mengenalnya dengan mendalam. Ini menekankan perlunya menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan menghidupi firman-Nya, kehendaknya, dan taat pada kehendaknya. Dengan demikian, apa yang perlu kita renungkan dari teks ini, saya ulangi, yang pertama, kedalaman hati lebih penting daripada penampilan fisik. Yang kedua, Tuhan memerlukan atau memerhatikan integritas dan karakter kita. Yang ketiga, Tuhan memiliki pandangan yang berbeda dengan norma manusia. Dan yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan harus dijalin dengan baik. Karena itu, renungan hari ini adalah panggilan untuk menghargai dan menghormati nilai-nilai batiniah, nilai-nilai rohaniah yang membentuk karakter sejati seseorang menjadi pemimpin rohaniwan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengajar kami banyak hal. Bahwa Tuhan tidak mementingkan penampilan luar, tapi lebih mementingkan kedalaman hati, karakter, kejujuran, integritas. Tuhan memerhatikan karakter dan kedalaman hati kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami suatu pemahaman bahwa Tuhan berbeda dalam menilai seseorang. Bukan berdasarkan norma manusia, tapi berdasarkan nilai-nilai dan kehendak Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu menjalin relasi yang baik kepada Tuhan.
sehingga kami benar-benar menjadi seorang pemimpin raja bagi setiap orang. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan. Horas, horas, horas.